Assalamualaikum. Ini bagian kelas Bapak ya? Oke, tadi sebelumnya pelajaran siapa? Oke, sebelum Bapak mulai pembelajaran pada pagi hari ini, pastikan semuanya sudah rapi, tidak ada sampah, buku disimpan di atas meja, dan HP-nya masukkan dulu ke tas. Nanti kalau misalkan disuruh sama Bapak buat menggunakan HP, baru boleh dipakai. Oke, semuanya udah siap untuk belajar? Nah, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kepada KM untuk memimpin doa terlebih dahulu agar pembelajarannya berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih banyak KM yang sudah memimpin doa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Oke, sebelum kita mulai, Bapak punya salam Pancasila dulu nih. Kalau misalkan Bapak bilang salam Pancasila, jawabnya salam Pancasila. Oke. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke, anak-anak gimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah ya. Anak-anakku semuanya pada semangat sekali begitu pada hari ini. Oke, Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Tajkiyah hadir? Oh, hadir. Pajar hadir? Hadir. Cici hadir? Hadir. Kalau Leo, Leo lagi izin ya? Lagi lomba pidato. Oke, semoga lombanya mendapatkan juara gitu ya, bisa membanggakan sekolah. Kalau Sipa ada Sipa? Oh, sakit. Sakit apa sih Pak? Kalau misalkan sakitnya udah lama, tolong sama KM atau sama teman-temannya jenguk ya ke rumahnya gitu. Takutnya kenapa-napa. Nah, oke anak-anak, masih pada inget gak kontrak belajar yang sudah kita sepakati pada pertemuan pertama? Nah, kontrak belajar ini harus anak-anak laksanakan dalam setiap pembelajaran Bapak, seperti jangan mengantuk, harus aktif dan berdiskusi ketika proses pembelajaran. Nah, kemudian agar anak-anak semuanya semakin semangat dalam melaksanakan pembelajaran, mari kita berdiri semuanya. Kita nyanyikan lagu Halo Halo Bandung, kemudian nanti akan dilanjut dengan ice breaking. Nah, guys, jangan dulu duduk anak-anak semuanya. Setelah kita tadi menyanyikan lagu Halo Halo Bandung, kita lanjut dengan ice breaking. Bapak punya tepuk-tepukan nih buat ice breaking pada pagi hari ini. Tepuk-tepukannya kalau misalkan Bapak bilang pagi itu tepuk 1 kali. Kalau misalkan siang tepuk 2 kali. Kalau misalkan sore tepuk 3 kali. Kalau misalkan malam jangan ada yang tepuk. Langsung bilang shh. Nah gitu. Oke, pagi, siang, malam, shh. Sore, pagi, siang, sore, malam. Shh. Nah, oke. Udah semangat anak-anak semuanya? Oke, anak-anak semuanya dalam belajar harus semangat ya begitu, karena ada cita-cita yang diharapkan dan juga ada orang tua yang harus dibanggakan. Nah, sebelum melanjutkan ke inti dari pembelajaran, silakan anak-anak dapat men-scan barcode di depan untuk mengetahui kemampuan awal dan juga perasaan anak-anak dalam melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kemudian pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah menjelaskan terkait bagaimana konsep dari harmoni dalam keberagaman. Coba, ada yang masih ingat tidak? Bapak menjelaskan apa aja di pertemuan kemarin?
Oke, jawaban yang sangat bagus dari anak-anak semuanya, dari Cici dan juga dari Tazkia. Oke, sebelum dilanjutkan kepada penjelasan materi, Bapak ingin menjelaskan bagaimana tujuan pembelajaran dan juga dimensi profil lulusan dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran ini mencakup 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Mana tujuan pembelajaran ini harus anak-anak semuanya dapatkan dalam pertemuan di pagi hari ini. Oke, nah anak-anak bisa lihat di layar di depan ini ada barcode juga. Silahkan anak-anak semuanya dapat men-scan barcode ini, kemudian jawab pertanyaan yang ada di dalam barcode tersebut. Bapak sudah siapkan 5 pertanyaan untuk mengetes bagaimana kemampuan awal anak-anak dalam materi yang akan Bapak jelaskan pada pertemuan hari ini. Nah, sudah semuanya? Sudah. Nah, coba bisa lihat di gambar di depan layar ini. Nah, Bapak sudah menyiapkan 3 gambar. Oke, dari anak-anak ada yang mau mencoba menjelaskan apa arti dan juga maksud dari ketiga gambar ini. Oke, silahkan dari Ma. Nah, jawaban yang sangat bagus. Jadi maksud dari gambar tersebut yaitu masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang beragam. Keberagaman tersebut dapat menjadi peluang dan juga tantangan, termasuk bisa menjadi potensi konflik di masyarakat Indonesia ini. Oke, kemudian Bapak akan melanjutkan ke dalam pembelajaran inti dari pertemuan kali ini. Nah, dalam slide ini Bapak akan menjelaskan bagaimana masyarakat Indonesia itu dapat menjadi masyarakat yang beragam, itu menjadi potensi konflik yang ada di Indonesia. Nah, dari apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita harus bisa menerima akan perbedaan dan keberagaman kita. Nah, Bapak akan mencoba menayangkan sebuah video, yang mana video ini silakan oleh anak-anak dapat ditonton bersama gitu, dan juga dianalisis apa makna dari video yang sudah ditayangkan. Nah, sudah melihat semuanya? Oke. Nah, coba siapa yang akan menanggapi dari video yang sudah Bapak tayangkan? Oke, silahkan Dipa. Oke, terima kasih Dipa, jawaban yang sangat bagus. Betul ya tadi jawabannya. Video tersebut menjelaskan bahwasannya konflik itu dapat terjadi dengan adanya banyaknya perbedaan. Nah, dalam video tersebut dijelaskan bahwa konflik tersebut terjadi karena adanya perbedaan pandangan politik. Nah, kemudian anak-anak, Bapak di sini akan menjelaskan terkait bagaimana tata cara identifikasi konflik dan juga faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya konflik. Nah, setelah tadi Bapak jelaskan apa itu faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya konflik dan bagaimana cara mengidentifikasinya. Nah, siapa yang mau mencoba menjelaskan faktor lain ya dari faktor-faktor yang sudah Bapak jelaskan? Oke, silahkan Aura. Oke, jawaban yang sangat bagus Aura. Boleh Yasmin jawaban selanjutnya? Oke. Terima kasih Aura dan Yasmin yang sudah mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak. Jawaban yang sangat bagus. Jadi faktor lain yang dapat menjadi yang dapat memicu terjadinya konflik itu adalah perbedaan tingkat pendidikan dan juga perbedaan pandangan politik. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana
faktor konflik dan bagaimana cara mengidentifikasi konflik. Nah, sekarang Bapak akan membagi anak-anak ke dalam 4 kelompok. Kelompoknya sudah Bapak bagi berdasarkan kemampuan dan hasil asesmen sebelumnya. Silakan di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan setiap kelompoknya untuk berkumpul membentuk posisi duduk seperti yang ada di layar di depan ini. Nah, kemudian tugasnya silakan setiap kelompoknya membuat peta konflik dari tema konflik yang akan ditentukan nantinya begitu. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Oke, bagus kalau misalkan sudah paham. Kemudian nanti juga Bapak akan membagikan LKPD yang akan menjadi panduan dari setiap kelompoknya untuk mengerjakan tugas. Silakan tugasnya dikerjakan dan apabila ada kesulitan boleh ditanyakan langsung ke Bapak. Nah, untuk tema dari setiap kelompoknya itu silakan dari setiap kelompoknya memilih nomor yang ada di layar di depan. Dari balik nomor-nomor tersebut itu sudah terdapat tema yang menjadi bahan kajian dari setiap kelompoknya. Ada tema terkait di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan juga negara. Nah, oke, setiap kelompok sudah dapat temanya. Oke, bagus kalau misalkan sudah dapat. Silahkan setiap kelompoknya untuk mengerjakan tugas yang sudah Bapak berikan. Waktunya 15 menit, silahkan untuk dikerjakan. Oke, waktu berdiskusi sudah habis. Silahkan kepada ketua kelompoknya untuk mempersiapkan perwakilan dari setiap kelompoknya untuk melakukan presentasi di depan kelas. Dan langsung bisa dibawa hasil analisis dan juga kajiannya dari setiap kelompoknya. Oke, yang mau pertama silahkan dari kelompok 1. Oke, Aura yang mau presentasi silahkan, boleh maju di depan untuk presentasinya. Oke, terima kasih Aura yang sudah melakukan presentasi perwakilan dari kelompok 1. Nah, mungkin berkaitan dengan waktu yang udah mau habis ya, untuk kelompok selanjutnya itu dilanjutkan di pertemuan berikutnya untuk presentasinya. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan terkait bagaimana potensi konflik dalam masyarakat beragam, dan jangan lupa kepada anak-anakku semuanya untuk selalu menghafalkan dan juga mengingat apa yang sudah tadi Bapak jelaskan begitu. Nah, sebelum ditutup Bapak punya kuis. Kuis ini berisi soal-soal yang sudah Bapak siapkan dari materi yang sudah tadi Bapak jelaskan. Kuisnya itu bentuknya seperti bermain tic-tac-toe atau XOX. Nah, siap kelompok dengan yang dapat membuat garis lurus paling cepat itu adalah pemenangnya. Garis lurusnya mau horizontal, vertikal, diagonal itu bebas. Jadi anak-anak semuanya bisa dilihat langsung di layar ya. Di sana sudah ada pilihan angka 1 sampai 9, boleh memilih, dan kalau misalkan jawabannya benar itu dapat dikasih sesuai dengan kelompoknya, dan jika salah nilainya atau poinnya akan dikasih ke kelompok lawannya. Oke, Bapak akan membagi kedua kelompok, ada kelompok kanan, ada kelompok kiri. Nah, setelah permainan kuis ini, tadi materi sudah Bapak sampaikan, kemudian diskusi kelompok juga sudah, presentasi sudah, main kuis juga sudah. Nah, kemudian sebelum Bapak tutup ya, berkaitan dengan waktu juga yang 5 menit lagi sudah mau bel. Jadi terima kasih banyak kepada anak-anak semuanya yang sudah menyimak pada pertemuan kali ini. Jangan lupa tugas kelompoknya
itu untuk dikumpulkan ke dalam Google Drive, dan juga apa yang sudah Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Nah, sebelum Bapak tutup dengan salam, coba siapa yang mau menyampaikan perasaan dan juga refleksi dari pertemuan pada pagi hari ini? Oke, silakan Cici. Oke, terima kasih banyak Cici yang sudah menyampaikan refleksinya. Nah, jangan lupa untuk anak-anakku semuanya untuk membaca materi yang akan dijelaskan di minggu depan, yaitu terkait materi tentang identifikasi konflik dan juga cara mengatasinya. Dan jangan lupa untuk dibaca bukunya begitu. Nah, Bapak sangat mengapresiasi semangat dan juga semangat dari anak-anak semuanya. Terima kasih untuk pertemuan pada pagi hari ini. Bapak tutup dengan bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.